Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang juga yang kami hormati dari jajaran pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa atau beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Allah berkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah. Dan ya insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula kepada calon kedua mempelai, wabil khusus Ananda atau saudara iman, dan juga Adinda Santi yang insyaallah mudah-mudahan besok akan melaksanakan pernikahannya. Allah lancarkan di dalam perjalanannya. Allah jadikan pernikahan yang makbulah dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh, salihah. Amin ya rabbal. Dan diberikan keberkahan di dalam umur. Ini yang paling penting, keberkahan di dalam umur. Umur banyak tapi enggak berkah, ini sama aja pohon tapi enggak ada buahnya. Allah berkahkan di dalam umurnya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh tetamu undangan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di malam ini diwasilahkan daripada saudara iman dan keluarga, mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, berupa nikmat di mana akan melaksanakan suatu ritual, dan ritual ini adalah yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa adwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fa'adal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, penuhnya kebahagiaan, Allah masih titipkan kita dalam keadaan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kenikmatan demi kenikmatan Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Dengan kenikmatan yang hak, setiap hamba akan diberikan kenikmatan yang pasti saat kita dikumpulkan di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan. Mudah-mudahan saat ini yang kurang di dalam rezeki Allah bukakan pintu rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat sampai ke akhirat. Yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya. Yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya. Setiap orang yang mendapatkan suatu kenikmatan ditambahkan lagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa saya di awal-awal ini mengangkat kedua belah tangan? Selalu berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika ada suatu perkumpulan di mana perkumpulan itu di dalamnya menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, maka setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin gitu. Masa amin aja kudu disuruh? Doanya pasti dikabulin, hajatnya pasti dikasih. Yang mau kawin lagi? Amin aja. Iman jangan amin ya man. Baru mau mulai. Saya belum lancar bahasa Sunda, nggak apa-apa ya. Salah sendiri, siapa suruh ngundang saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam pernikahan ada yang wajib kita ketahui. Yang pertama pastinya siap lahir dan batin. Beb, saya siap lahir dan batin, tapi I don't have money. Ngerti nggak? Waswis aja. Kalau kata orang Sumatera, nang hadong hepeng. Kalau kata orang Sunda apa? Teboga. Iya itu dah. Nggak punya duit Bib, tapi saya mau Bib lahir batin, saya siap. Tunggu kawin masal kepala desa nggak buka-buka. Boleh itu Pak dijadiin program, daripada satu kampung ada yang zina, betul nggak? Saya lagi khusus, saya bilang sama Pak Bupati sama Pak Acep, Pak Acep kayaknya setiap kecamatan atau setiap desa dibikin pernikahan massal yang kira-kira anak muda pengen tapi nggak ada kemampuan. Kenapa? Mengantisipasi jauhin bala dari kota Kuningan. Kenapa? Soalnya yang laki sama laki suka udah 30%. Di Kuningan ini bu, woi bu. Kalau saya bingung ibu-ibu kalau ngelihat saya tuh bawaannya serius saja. Lagi pada bingung ini diciptain hidungnya dari apaan ini orang. Bu, punya anak laki nggak di rumah? Diperiksa bu, diperiksa. Bener-bener, saya ngomong nggak bohongan. Karena di Kabupaten Kuningan ini, saya megang pemuda-pemudi Kabupaten Kuningan, khususnya di Bikers Community.
Di bikers anak-anak motor khususnya. Ini banyak ajang maksiat. Kalau kita lihat orang klub motor ini katanya, wah ini tukang minum, tukang begal. Tapi alhamdulillah Kabupaten Kuningan bikers-bikersnya baik-baik, ramah-ramah, bukan main insya Allah. Sekarang pemuda-pemudanya yang laki sama laki suka sesama jenis udah 30%. Jeruk makan jeruk, main pedang-pedangan. Yang di belakang dengar nggak? Lu main pedang-pedangan deh, denger dah. Yang perempuan sama perempuan udah berapa persen, Bib? Sudah masuk di angka 17%. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Tapi saya sebelum saya lanjutin lagi ke dalam hukum-hukum, saya mau ngasih tahu beberapa bulan yang lalu saya sempat nanganin, Pak. Ini PR buat kiai, para alim ulama, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Ini diperiksa kampung kita. Ada satu anak umur 17 tahun murtad. Umur 17 tahun murtad, pindah ke agamanya ke Kristen Protestan. 17 tahun, masih SMA, baru belajar. Kasusnya apa? Facebook. Orang sini kenal Facebook? Masa? Ada di media sosial namanya Facebook, Pak. Facebook ini ternyata dia kenalan dengan salah satu orang di dalam Facebook pertemanannya ini. Dia sering curhat keadaan rumah tangga atau keluarganya. Begitu curhat, ini teman lawan yang di Facebook ini mengasih satu solusi. Ngasih solusi, dikasih nasihat, lama-lama tertarik. Begitu tertarik ditanya, baru agamanya apa? Saya Kristen Protestan. Apakah ini yang diajarkan di dalam agamanya? Iya, agama kita kasih sayang. Bagaimanapun keadaan rumah tangga, kita pasrahkan kepada Tuhan. Akhirnya usut punya usut, pindahlah agama ini anak. Udah pindah agama, pakai gay lagi, kan repot. Dibawa ke rumah saya. Habib, ini kiai udah nasehatin nggak bisa. Tokoh sudah nasehatin nggak bisa. Kayaknya mesti di tangan anak muda nih, Bib, katanya. Datang ke rumah saya. Saya belum tahu kalau dia punya penyakit. Penyakitnya laki suka sama saya. Yang namanya saya disuruh nasehatin, saya masukin ke dalam kamar. Sini, cerita sama saya, ngobrol berdua. Dari mulai saya ajak bicara, nggak pernah natap mata saya. Gak pernah mau, nunduk aja. Dinasehatin, enggak mau dengerin. Saya tanya, kenapa enggak pandang muka saya? Berarti kali kamu ini enggak ngehargain saya ajak bicara. Saya ini lawan bicara kamu. Enggak tahu saya, Pak Habib, kalau dekat Pak Habib, saya kok ada getar-getar. Ya, gua ngeri juga nih orang. Saya tanya, maksudnya apa? Saya sepertinya ada kelainan, saya suka juga dengan laki-laki. Maksudnya? Iya, saya ada terpesona juga kalau ngelihat laki-laki tampan, katanya. Wah, gue ganteng juga. Yang kata ganteng orang gini nggak bangga saya. Begitu dia bilang seperti itu, saya ajak keluar dari kamar. Ngeri terjadi hal yang tidak diinginkan. Masa ganteng-ganteng begini? Kan bahaya juga. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata sudah nggak bisa. Kemungkinan besar ini orang sudah mulai dicuci otaknya. Makanya ibu bapak kalau sayang sama anak, kasih handphone tapi diperiksa minimal 2 hari sekali. Syukur-syukur tiap mau tidur. Bib, tapi handphone anak saya di password. Ambil, minta disuruh buka. Nggak mau, Bib, pakai sidik jari. Suruh ambil sidik jarinya. Nih, bukain handphonenya, saya mau periksa sama siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, siapa lawan bicaranya. Itu dicari tahu. Anak saya mah aman, Bib. Pulang sekolah langsung masuk kamar, Bib. Enggak keluar lagi. Bahaya juga kalau mati gimana. Begitu udah sampai masuk kamar, lihat dulu yang di tangannya apa.
Kalau ada handphone di tangannya, ingat Bu, Pak, handphone itu bisa menjelajah dunia. Satu genggaman di tangannya, dia bisa tahu bagaimana negara lain, bagaimana apa yang dia ingin tahu. Situs semuanya sudah terbuka. Yang pornonya, yang lainnya, semua sudah terbuka. Apalagi pinjaman online. Sekarang udah banyak pinjaman online. Anak kita pinjaman online, nggak taunya dia cuma ngasih modal foto KTP, yang pusing kita. Tahu-tahu bunganya sampai 15 juta. Udah banyak yang sekarang kayak begitu, udah banyak. Hati-hati Pak, Bu, tanggung jawab kalian sampai di hadapan Allah. Saya cuma mau ngasih tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya Sahih Imam Bukhari, hasan hadis ini. Anak itu fitnah. Anak fitnah, fitnah di dunia, fitnah di akhirat. Tergantung bagaimana kita cara ngedidik anak-anak kita. Bib, anak saya mah sekarang mah, ya Allah Bib, ngelawan sama saya. Salah siapa? Jangan disalahin anaknya, salahin orang tuanya. Kenapa? Terlalu enak, terlalu ngebiarin. Bib, anak saya perempuan susah banget suruh pakai hijab. Udah Bib, saya biarin aja. Hati-hati, saat ada pembiaran, Allah laknat satu kampung. Hati-hati loh. Yang satu orang nggak mau pakai kerudung, dinasehatin nggak mau, di masa bodohin sama orang tuanya, satu kampung diadab sama Allah. Hati-hati loh. Ini mudah-mudahan anak perawan di sini semuanya pakai hijab ya. Insya. Kalau mau tidur buka, jangan kayak di sinetron. Saking mau nutup rapot sampai tidur juga dipakai, akhirnya bangun kecekek modar. Paham ya? Bapak tanggung jawab ya Pak. Tanggung jawab loh dunia akhirat. Kalau anaknya belum nikah, yang perawan, yang perempuan, ya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sudah nikah, urusan suaminya, biarin urusan suaminya. Suaminya mau puter sono puter sini terserah. Wajib hukuman daripada suaminya. Karena tanggung jawab orang tua udah selesai. Kalau laki-laki sampai yaumil kiamah, orang tua tanggung jawabnya. Tuh bedanya laki-laki sama perempuan. Padahal perempuan itu masuk surga paling gampang. Mau tahu caranya? Benar. Nggak nyesel. Kan mulai ragu-ragu. Saya mau tanya dulu sama ibu, Bu mau nggak masuk surga? Benar. Nggak nyesel. Mau dikasih tahu? Nih pasang kupingnya benar-benar. Kalau ibu mau masuk surga paling gampang. Penasaran lo kan? Nah, kasih tahu nggak ya? Pak, kalau bisa Bapak direkam Pak. Simak saya ngomong. Tuh dengar kata Habib. Ya? Boleh nggak Pak? Disimpan ya? Direkam baik-baik. Ibu mau masuk surga. Yang punya suami, banyak nggak di sini? Bu, saya tanya sekali lagi, ibu mau masuk surga nggak Bu? Izinin suami kawin lagi, surga tempatnya. Lah, Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Jangan tuntut saya ya. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri yang membolehkan suaminya nikah lagi, surga tempatnya. Amin gitu. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngelihat Bapak ini muka-muka penuh harapan. Nggak bisa ngelihat tenda, ngelihat wah pelaminan gawaan ini gemeter aja. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini, ya Allah kesian benar. Tenang Pak, tenang. Bu, boleh. Bodoh amat Bib, ama masuk surga kayak mau kagak. Kumaha aing bae. Saya ngerti bahasa Sunda cuman begitu-gitunya aja. Bu, jangan marah ya. Jangan marah. Karena itu hadis, ini dalam syariat. Kita ngomong agama bukan nih. Ngomongin agama, kita bukan hawa nafsu. Sekarang kalau ibu masih juga nggak yakin, yuk kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenang Pak, gue kasih lobang loh. Tenang.
Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu tapi ibu yang jawab ya. Salat 5 waktu siapa yang mewajibkan? Masa Allah nggak tahu? Salat 5 waktu yang mewajibkan siapa? Allah. Jika tidak melakukan hukumannya dosa besar. Zakat hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin Allah. Jika tidak melakukan zakat dosa besar. Puasa bulan Ramadan siapa yang mewajibkan? Yang perintahin. Kalau nggak puasa bulan Ramadan dosa besar. Nggak ada dosa doang, nggak ada dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah suatu prinsip di dalam Islam. Faham? Pergi haji hukumnya apa? Bagi yang mampu. Kalau nggak melakukan, Nabi menegaskan mereka yang memiliki harta, uang, setiapnya punya kemampuan, tapi tidak ingin melaksanakan haji, kata Nabi SAW, tinggal pilih mau mati secara Yahudi apa Nasrani. Betul apa enggak? Berarti hukumnya wajib. Jika tidak melakukan, dosa besar. Paham ya? Sudah paham sampai sini? Nikah 2 boleh apa enggak? 3, 4, 5, enggak, 4 doang, maruk loh. Boleh. Bib hari kan ada 7, koplak nih namanya nih, dengkul nih copot. Kayak yang subur. Hari 7 bini 9, 2 buat apa? Serep Bib. Saya ketemu sama yang subur, rumahnya alhamdulillah nggak jauh di Jakarta sama saya. Yang ya Allah yang udah peot. Mana bininya cakep-cakep banget lagi Pak, Masya Allah. Kenapa mau sama yang subur? Yahud Bib. Kenapa sih? Berarti 2 boleh ya, 3 boleh ya, 4 boleh ya. Siapa yang perintahin? Siapa yang membolehkan? Urusan ibu apa nggak ngebolehin? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Wah besok nih Habib kayaknya gue nggak undang lagi nih. Bib, saya pengen ngizinin suami saya nikah lagi, tapi sakitnya Bib, ya Allah Bib, saya nggak bisa dimadu Bib. Kalau gitu digula. Ini Iman kayaknya lagi cari ancang-ancang nih Iman nih. Ini kayaknya pelaminan pertama 3 bulan, pelaminan kedua. Kenapa sih yang setiap perempuan ini nggak terima kalau suaminya nikah lagi? Kenapa? Karena jaminannya surga. Syaitan akan membisikkan, nggak boleh, jangan, enak aja, ntar dibagi 2 rezeki lo kurang, ntar uang make up lo berkurang, uang dandanan lo, uang semuanya berkurang. Cintanya ntar dibagi, dia lebih cinta sama yang kedua karenanya lebih semok. Kan begitu. Tuh ibu udah dia ngomong bahaya. Tapi apa diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Jika satu mencukupi, kata Allah, di dalam syariat, di dalam ketentuan hak kepada laki-laki, nggak boleh, cukup 1. Alhamdulillah, lega napas Bib. Tuh Pak, denger tuh Pak tuh. Nah sekarang saya juga mau ngasih juga amanah buat ibu-ibu. Kenapa saya banyak nasihatin perempuan? Karena demi Allah, demi Rasulullah, perempuan zaman sekarang yang namanya istri sama suami berani banget. Betul nggak? Melotot sama suami, pulang telat dikit ngoceh sampai subuh. Betul begitu, betul. Saya ngomong banyakin perempuan ini kenapa? Karena di neraka itu paling banyak apa? Laki-laki apa perempuan? Karena nggak ngizinin suaminya kawin lagi. Kembali lagi ke situ. Satu ibu udah pulang, mulai gerah nggak dengerin suami kawin lagi. Dikit lagi juga emak-emak pada pulang nih. Terusin ya.
Terus ini ya, di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin, hadis Nabi SAW, di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Nah lo, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang salehah semua. Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka? Yang pertama, ada yang diikat daripada bun-bunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya. Ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri. Ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya. Dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perutnya. Dengar nggak tuh? Serem nggak, Bu? Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, nggak sanggup dengarnya. Khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini. Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya, mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya. Ini kira-kira saya enggak menuduh, tidak berprasangka pun tidak. Insya Allah mudah-mudahan wanita yang berada di desa ini Allah selamatkan dari siksa tersebut. Saya nggak perlu ibu jawab, perempuan jawab, tapi renung sendiri. Dari sekian banyak yang diceritakan, ada nggak salah satunya yang saya tidak jaga daripada kehormatan suami saya? Sampai Nabi mengatakan, Bu, Pak, untuk menyampaikan kepada istri di rumah. Tahu nggak sih di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, di khutbah nikah ada dikatakan di dalam khutbah tersebut Nabi mengucapkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena pernikahan ini untuk menjaga keimanan dan makin taat ibadah kepada Allah. Hukum nikah itu banyak. Bisa jadi sunnah,
bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Kapan ini terjadi? Sunnah jika, simak baik-baik, jika pernikahan tersebut ingin menambahkan nilai ibadah mereka kepada Allah, maka sunnah hukumnya. Pernikahan hukumnya sunnah. Wajib, kapan itu menjadi wajib? Mereka punya hawa nafsu yang tinggi, berkeinginan untuk syahwatnya nggak bisa dibendung, memiliki keuangan yang cukup, maka wajib untuk menikah. Keuangan yang cukup maksudnya bisa menafkahi, memberikan nafkah lahir dan batin. Kapan itu menjadi haram? Nih yang bahaya. Ini yang benar-benar bahaya. Kita nggak sadar ini. Pernikahan kita bisa menjadi haram jika sebelum menikah mereka orang yang pandai beribadah, setelah menikah dia orang yang lalai kepada Allah. Haram pernikahan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga pernikahan kita. Nah, maka itu minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan jodoh kami. Panjangkan jodoh kami sampai ke dalam surga, jangan cuma sampai di dunia. Suami fitnah, istri fitnah, anak fitnah, mertua gue bilangin loh. Mertua fitnah, tetangga fitnah, saudara fitnah, ipar fitnah. Orang yang berani menikah membuka lembaran fitnahan baru. Ini contohnya ini. Ini dia berani membuka lembaran fitnahan baru. Bukan berarti orang nikah ujiannya stop, nggak ada, dibuka, makin dilebarin. Makanya doanya jangan salah. Kadang kita dikasih doanya, kadang suka bilang, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, sampai nangis. Kenapa? Ujian terus, Bib, nggak selesai. Ujian lagi, terus minta sabar. Iya, pantesan. Karena diminta sabar, ujiannya lagi. Sabar lagi, uji lagi. Terus sampai di mana batas kesabaran? Mintanya jangan minta sabar. Mintanya apa? Ya Allah, selesaikan permasalahanku selama di dunia sampai di akhirat. Itu doanya. Ini doanya, ya Allah minta sabar. Besok diuji lagi, nggak kelar-kelar ya Allah. Ya doanya salah. Ya minimalnya doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kan minta kebaikan, minta diselamatin. Itu doa yang mustajab. Udah doanya jangan neko-neko dah. Jangan macam-macam. Doanya apa lagi? Minta kaya. Kaya minta, ya Allah jadikan hamba orang yang kaya raya. Mau kaya raya apa mau berkah? Bohong ah. Muka-mukanya perlu duit kayaknya nih. Hah? Mau berkah menjadi orang kaya? Minta sama Allah, ya Allah jadikan kami menjadi hamba yang kaya namun berkah. Orang kaya banyak? Banyak orang kaya. Yang berkah dikit. Orang kaya yang berkah dikit. Contoh yang ditangkap KPK. Tahu KPK? Komisi Pemberantasan Kuda. Yang namanya binatang kan nggak mau tahu hak siapa juga dimakan. Betul apa enggak? Orang kaya banyak, yang berkah dikit. Yang ditangkap KPK untuk orang kaya semua, bu, duitnya penghasilannya triliunan. Setahun bisa 10 triliun, 4 triliun. Pernah lihat duit 1 triliun? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah? Sama gue juga. Di desa, kalau 1 triliun dibeliin cendol, tenggelam. Benar loh. Subhanallah. Mintanya sama Allah menjadi orang kaya yang berkah. Kalau ini sudah terjadi, maka kehidupan kita nikmat. Dapat sedikit, alhamdulillah. Yang nuntut juga perempuan kadang-kadang, Bib. Kebiasaan perempuan kalau udah ngeliat duit hijau matanya. Bukan ibu-ibu sini, bukan. Jakarta yang begitu. Desa apa? Saya tanya, ibu aslinya mana? Sagarahia. Yang namanya perempuan mah udah kodratnya matre. Tahu matre? Mata duitan. Ibu
Ngaku nggak? Ngaku nggak? Harus ngaku. Kalau ibu bilang saya enggak, bohong. Saya kasih pilihan, saya bawa uang, saya kasih 100 sama 1 juta, yang dipilih yang mana? Oh kan matre loh. Kalau bapak dikasih, Pak, ini saya kasih 100 sama 1 juta, bapak ambil yang mana? Karena dirongrong sama ibunya, mintanya 1 juta juga. Tetap Pak, saya belain, tenang. Kita sama-sama laki-laki Pak. Nasib kita sama. Bib, yang namanya perempuan matre doyan duit, masa ya Allah Bib, itu mah udah kodrat Bib. Emang beli lipstik pakai apa? Tuker guling. Betul? Pixie aja bedaknya udah ketahuan 175. Lipstik yang namanya makeover udah 220. Krim siang, krim malam, toner, sabunnya satu paket 375. Belum lagi deodorannya, belum lagi maskaranya, maskaranya udah 125. Blush onnya dengan paket-paketannya, dengan koasnya, semua 240. Habib tahu banget bini gua. Pegel banget, pegel. Semuanya kan pakai modal Bib kalau mau istrinya cantik. Iya, memang. Pokoknya kalau ada yang bilang Bib saya nggak berani nikah Bib, belanjaannya banyak, sampai kapan laki juga nggak bakal kawin. Nah kenapa? Emang perempuan butuhnya yang begituan. Nah kalau laki-laki yang butuh make up kan lekong namanya. Kan begitu kan. Makanya kalau laki hidupnya simpel, deodoran, body spray, pakai kaos oblong, udah cuman nyisir selesai jalan. Kalau perempuan ya Allah, mau jalan jam 10, jam 6 udah ke salon, nyasak sono, nyasak sini, muka begitu hampir rumah. Laki juga bingung, lu siapa? Betul Pak, betul. Kadang kalau dandan, ya Allah, kata Nabi SAW, Nabi kita ini ngasih nasihat luar biasa, luar biasa. Apa nasihatnya? Jadilah wahai perempuan atau istri pelacur suami kalian. Dengar nggak Bu? Pura-pura nggak dengar loh. Bu, tahu nggak kata Nabi apa? Wahai wanita, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu pelacur? Tahu pelacur? Masa nggak tahu? Tahu nggak? Kalau duduk pakai you can see, tali satu. Kalau duduknya tuh pahanya sampai sini kelihatan, sambil kipas-kipas. Abang sini bang. Begitu bang ya? Begitu nggak? Dulu saya dengar kata orang. Coba lihat pelacur. Kita bahas pelacur boleh? Ini model-model begini nih. Tapi mudah-mudahan di sini mah jauh ya. Tempat-tempat begituan jauh ya. Jakarta, tetangga saya buka pintu ya, elah enak amat dah. Tinggal tomprok. Kalau kata anak saya tinggal lep. Di sini kan jauh mau kemana-mana ya. Tapi di sini paling enak kalau berdoa nggak pakai angkat tangan. Kenapa Bib? Cuman ngetok aja langit. Ya Allah, kabulin dong. Deket banget sama langit. Saya dari tadi masuk ke sini naik, nggak turun. Saya bingung gimana ntar pulangnya bagaimana ini. Subhanallah. Tapi mudah-mudahan naiknya daripada daerah ini Allah berkahi, rezeki kita Allah naikin lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya pelacur Pak, saya nggak ngomong sama ibu, saya ngomong sama bapak. Yang dijual di tempat begituan tuh, yang dijual pelacur. Pelacur itu laki apa perempuan? Nggak ada pelacur laki, nggak ada, demi Allah nggak ada. Itu namanya orang gila. Ngapain jual laki? Pak, kita fair-fairan aja Pak. Tenang, saya nggak aduin kok. Yang namanya pelacur laki apa perempuan? Perempuan. Coba kalau datang ke tempat kayak begituan, begitu lewat, ini yang namanya pelacur manggil, sini, yang sini. Kenapa dek? Sini aku temenin, dipegang tangannya, dimasukinlah tuh ke dalam suatu ruangan gelap banget, cuman ada remang-remang lampunya.
ada suara musik. Begitu duduk di sampingnya sambil dipegang tangannya, yang mau minum apa? Mau panas atau dingin? Atau mau panas dingin? Iya kan, pembeli kan bebas, pembeli kan raja, betul. Yang dingin aja, yang diambil korek, dipanggil waitersnya. Datang waiters, ya ada perlu apa? Tolong layani, bikinin yang dingin banget. Kalau bisa begitu dia minum, dianya ikut beku. Begitu selesai minuman telah datang sambil dipegang. Gimana pekerjaan yang lelah hari ini? Banyak nggak pekerjaannya? Penghasilan sampai dengan lelahnya ditanya capek apa enggak? Kira-kira istri kita begitu apa enggak? No, yang belakang ngaku no. Kenapa sih laki-laki paling banyak ke tempat pelacuran? Karena itu yang dicari. Apa? Perhatian. Makanya ibu kalau ketemu suami dandan yang wangi, jangan balsem mulu. Dikit-dikit balpirik, dikit-dikit cap kampak. Paling wangi fresh care. Kesian suami lagi cium pedas mulutnya. Betul Pak, betul. Udah daster bolong dipakai mulu, peniti atas, peniti bawah, samping peniti. Ya Allah, buang apa buang? Suami datang capek, pengen peluk, pengen keluh kesah, begitu peluk tangan ketuncep. Senang kagak sayang hilang tetanus. Lah iyalah peniti karatan. Nyuci ngikut, nyetrika ngikut, jemur ngikut tuh peniti. Masya Allah, dibuang. Bu, sayangin suaminya. Kalau udah nggak ada nyesel nantinya. Tahu Siti Khadijatul Kubra? Siti Khadijatul Kubra adalah istri Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Tanpa ada suatu hal apapun, dengan menerima Nabi ikhlas lillah wa fillah, dengan harta, dengan jasad, dengan pikiran, dengan semua yang ada dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semua diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita tahu betul, bapak tahu, bu, ibu tahu, Mekah, kota Mekah itu, insya Allah mudah-mudahan Allah ringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji. Kita tahu bagaimana Mekah, kita tahu bagaimana Madinah. 70% wilayah Mekah itu tanahnya punya Siti Khadijatul Kubra. Saudagar yang paling kaya, istrinya Nabi dinikahin umur 45. Masya Allah. Dinikahin apa kata Nabi? Persyaratan orang menikah. Man, lu dengerin gue nih man. Persyaratan orang nikah yang pertama, lihat si perempuannya cantik apa jelek. Bukan jelek, kurang cantik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kaya apa enggak? Kaya atau tidak? Kenapa sih Bib yang dipilih kaya atau tidak? Yang pertama, kayanya seorang perempuan itu bisa membawa keberkahan untuk suaminya. Bukan dihabisin sama laki, bukan. Kayanya seorang istri bisa membawa keberkahan kepada suami. Suami pun akan tumbuh, ingin mencari rezeki lagi, nyari rezeki lagi. Untuk apa? Untuk membahagiakan istri. Yang ketiga, lihat latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarganya bagaimana? Itu dicari tahu. Ya, ahli ibadah atau enggak? Kalau enggak ibadah, jangan dia. Kenapa? Bakal nyusahin nih nantinya nih. Paham ya? Yang kelima apa kata Nabi? Yang kelima kata Nabi, lihat jalannya. Perempuan disuruh lihat apa? Jalannya. Kalau megar, ngangkang jangan. Ini Nabi yang ngajarin, bukan saya, bukan. Saya mah dari kitab saya cuma nyampein. Mau terima mau enggak, ya itu kata Nabi. Lihat jalannya, rapet, rapi, nggak pernah menggoda. Ada kan perempuan sekarang kalau jalan ngegoda.
ngegoda banget kayak lonceng. Betul. Makanya perempuan itu dikatakan oleh Nabi, Siti Fatimah mengajarkan pula, pakai bajunya tuh jangan sampai kelihatan bentuk tubuh. Jangan sampai kelihatan bentuk tubuh. Makanya ibu dandan di depan suami. Dandan, suami pergi nih. Di sini rata-rata apa? Ke sawah atau ke sawah? Kalau ke sawah jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi ibu udah rapi tuh. Astagfirullahalazim. Lu pada jujur-jujur amat sih lo. Jam 7 rapi bu, udah dandan, bikinin kopi. Emang gak ada yang begitu pak? La haula wala quwata illa billah. Ini tanda-tanda kiamat. Habib kayaknya perempuan salah mulu. Bukan salah mulu, saya lagi ngelurusin biar bener. Jadi istri itu jangan banyak nuntut, maunya diikutin, maunya didengerin, tapi urusan suami nggak mau tahu. Ini yang bahaya. Bib, saya mah udah pusing ngurusin anak, sampai suruh lu bikin. Yang namanya anak tugasnya ibu, ya wajar ngelayanin suami, ngelayanin anak, belum nyuci, belum ngepel, belum nyapu, itu tugasnya. Kenapa? Ibu itu dibayar, waktu nikah dibayar.